Baik pemirsa, kita lanjutkan berbincang dengan Kang Boris Saifullah. Beliau owner dari Bursa Cipta Komunika. Pemirsa, mungkin Pak Boris tadi menjelaskan bahwa karakter orang Korea itu perencanaan sedikit, justru pelaksanaannya. Kalau di kita justru kebalik, perencanaannya banyak, prakteknya libur kan gitu ya dan sebagainya. Bisa dilanjut mungkin ya? Ya sebenarnya sih tidak semuanya kan, tapi memang mayoritas demikian kan. Nah, saya ada 15 tahun ya hidup di Korea, di Vietnam, terus di China ya. Dan saya lihat budaya itulah yang sangat luar biasa. Jadi terkadang kita meeting misalnya atau rapat itu tiba-tiba di rapat itu kita membuat planning kerja hari itu juga kan gitu. Nah, berarti perbedaan dengan di kita itu terlalu banyak perencanaan, tapi prosesnya nggak dilanjutkan. Itu tidak semua. Tapi memang mayoritas demikian kan orang kita. Apalagi orang Korea itu gigihnya luar biasa. Jadi mereka itu cepat beradaptasi dan hal-hal baru yang unik. Nah, sementara orang kita itu seolah-olah menyepelekan hal-hal yang baru-baru itu, kekinian itu. Kan itu. Oke, Kang. Yang akan rasakan terutama di usaha telekomunikasi ya, bagian daripada telekomunikasi. Kira-kira apa yang dirasakan atau nilai-nilai apa saja yang sebagai resep kita bisnis khususnya di bidang telekomunikasi? Ya. Sebenarnya di semua bisnis, Kang ya, saya itu selalu berpikir 3 hal. Kita mau mulai apa-apa itu kita harus menetapkan pertama kan itu adanya niat. Kalau kita tidak berniat tidak akan terjadi sesuatu. Nah, setelah ada niat itu baru kita bekerja keras, gigih mempertahankan apa yang ingin kita capai. Dan yang terakhir itu tidak bisa kita lepas dari usaha kita, Kang. Kita orang Islam kan hampir semua beragama. Nah, contohnya saya Islam mungkin ya. Saya selalu menyisikan bahwa campur tangan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi 3 hal itu yang adalah trik. Itu yang sangat luar biasa. Makanya saya dirikan Bursa Cipta Komunika ini sebagai perusahaan. Sebenarnya ini bukan perusahaan yang berbasis mesin atau teknologi tinggi. Ini padat karya, Kak. Nah, kenapa saya memilih perusahaan yang berbasis padat karya? Di sana kita bisa membantu saudara-saudara kita yang mungkin dengan basis pendidikan yang terbatas. Tapi bisa kita merangkul mereka. Dan di situ yang ketiga tadi itu akan datang kan campur tangan Tuhan. Doa-doa dari teman-teman kita yang selama ini tidak bisa bekerja, akhirnya mendapat pekerjaan. Itulah resep yang luar biasa yang seterapkan, dan alhamdulillah saya jalan dengan hal-hal demikian. Itu memang nggak masuk akal, Kang, tapi memang saya rasakan ada campur tangan Tuhan dalam perjalanan hidup saya. Nah, mungkin ingin tahu nih bagaimana resepnya pendekatan dengan karyawan. Karena mungkin latar belakang pendidikan juga tidak terlalu tinggi ya. Bagaimana mungkin bisa share kepada pemirsa cara mendekati mereka supaya tetap solid sesuai dengan target dan sebagainya. Nah, satu hal memang ada untung dan rugi. Untungnya saya lahir sebagai rakyat jelata, tidak lahir dari orang-orang yang seperti mereka ya. Jadi saya bisa merasakan penderitaan mereka, bisa merasakan hati mereka. Dan saya pendekatan ini sebenarnya sederhana, Kang. Jadi karyawan itu saya undang ke rumah tiap Sabtu. Itu minimal 10 orang. Nah, 10 orang harus datang ke rumah saya tiap Sabtu. Giliran kita ngobrol, ya ratusan itu saya pilih-pilih. Bagi yang tidak datang itu saya pecat. Nah, itu apa yang ingin saya sampaikan ke mereka, bahwa apa yang saya miliki di rumah sama dengan yang mereka miliki. Dan ini sebenarnya terjadi dalam diri saya berapa puluh tahun yang dulu, Kang ya. Saya waktu kerja di perusahaan orang asing atau kita lihatlah di perusahaan-perusahaan kita. Jadi karyawan itu hampir semua tidak pernah menginjak ruang tamu rumah bosnya. Dan itu justru pemberontakan di otak saya. Kenapa saya tidak lakukan hal demikian kan itu? Makanya kenapa? Nah, dan alhamdulillah dengan jalan yang sederhana sebenarnya pendekatan itu dari hati ke hati mereka sangat respect pada saya. Efektif ya? Efektif. Jadi mereka saat bekerja, saya tidak perlu teriak sana sini, tapi mereka ada rasa kasihan kepada bosnya sendiri gitu. Dan itu yang saya terapkan di perusahaan kita, Bursa Cipta Komunika ini. Kemudian sebagai pelaku usaha tentu masih ada agenda-agenda yang atau cita-cita yang ingin dikembangkan supaya target-target barangkali apa aja nih ke depan? Ya target dari saya kalau pribadi banyak ya kan, tapi mimpi saya sampai hari ini Indonesia ini negara yang luar biasa. Kita bisa segala-galanya, kita pintar, memiliki ilmu yang luar biasa, mampu.
Tapi kebanyakan di antara kita ini tidak mau menyisihkan sedikit pikiran serta keuntungan-keuntungan kita untuk membuat apa yang ada di luar, kita buat di negeri kita. Misalnya barang mentah yang dari luar, kenapa kita tidak buat di Indonesia? Makanya sekarang kita lagi rancang yang namanya LIO, Kang. Itu lingkungan LIO industri optik. Jadi di sini lingkungan ini semua dari A sampai Z kita bisa saling support satu sama lain. Jadi kalau dulu mungkin zaman dulu LIK ya lingkungan mungkin, industri ya. Dan itu adalah mimpi saya kan gitu. Daripada kita impor, kenapa kita coba untuk membuat di negeri ini? Memang berat, tapi kita merencanakan sesuatu kan tidak salah. Jadi membuat lingkungan, ngembangin industri supporting untuk optik ya? Untuk optik telekomunikasi ini. Karena pasar Indonesia sangat luas, Kang. Ini masih kita bicara Sumatera, Jawa. Di Indonesia Timur sana masih belum seberapa yang tercover kan. Infrastrukturnya belum beres juga kan. Nah jadi kenapa tidak kita menyiapkan untuk negeri kita sendiri di Indonesia ini kan gitu. Tapi bukan berarti kita tidak mau impor. Karena kerjasama dengan luar negeri juga harus kan Kang. Tapi minimal tidak seperti sekarang inilah. Oke, saya kira ini luar biasa Pak Boris. Terima kasih banyak. Bapak sukses terus dan mudah-mudahan perusahaannya betul-betul akan berkembang dan banyak masyarakat terbantu dan menginspirasi banyak pengusaha di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Boris. Terima kasih Anda telah menyimak iNews Jabar hari ini. Seluruh sajian berita dan dialog program ini bisa Anda simak kembali di kanal YouTube iNews Bandung. Akhirnya saya Iwan Gunawan mewakili rekan saya Iwan Supriyadi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan semangat beraktivitas untuk Anda dan sampai jumpa.